Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Khairul Fajri Ilahi dari kelas MKOM 37C. Oke, pada kesempatan mata kuliah Advanced Database ini, saya akan menjelaskan apa itu tentang Rockset dan data mining. Ya, di layar sudah dilihat apa itu Rockset dan data mining. Rockset merupakan suatu technical artificial intelligence berbasis matematika. Jadi ini merupakan salah satu teknik dari AI, yang mana teknik lain itu ada berupa neural network, ya, atau JST atau jaringan saraf tiruan, bisa juga dengan menggunakan logika fuzzy. Nah, Rockset sendiri ini ditemukan atau dikembangkan oleh Paulek pada tahun 1980. Nah, Rockset ini merupakan salah satu teknik yang efisien dalam menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database, ya, di dalam big data atau database yang berskala besar. Rockset telah banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti m-banking dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih proses yang terjadi di dalam Rockset? Nah, di dalam Rockset itu ada 5 proses yang terjadi. Yang pertama, kita harus menyiapkan data, yaitu berbentuk database, data yang sangat banyak tadi atau data yang sangat besar tadi, yang nantinya data itu akan dijadikan sebuah modal atau dasar bagi decision system atau sistem decision. Kemudian yang kedua, kita harus membentuk dulu equivalence class-nya. Jadi kita grupkan atau kita grouping itu berdasarkan kelas-kelas yang ekuivalen atau kelas-kelas yang sama. Selanjutnya kita akan membentuk metrik discernibility atau bisa juga atau ada juga namanya metrik discernibility modulo D. Kemudian yang keempat, ada melakukan proses reduction. Ya. Yang keempat di dalam proses Rockset ini adalah proses reduction. Nah, yang kelima itu menghasilkan pengetahuan atau knowledge. Nah, inti dari data yang diolah adalah menghasilkan informasi. Informasi ini nanti yang akan diproses sehingga dia menjadi knowledge bagi pemangku kepentingan atau di bagian eksekutif yang akan mengambil keputusan. Nah, sekarang kita bahas dulu decision system. Data disiapkan dalam bentuk tabel, ya. Nanti kita ada datanya dalam bentuk tabel. Kita pada kali ini kita akan menyisipkan atau menggunakan sebuah basis data menggunakan Microsoft Excel. Apakah harus dengan Microsoft Excel saja? Tidak. Bisa dengan Microsoft Access, bisa dengan DBMS yang lain seperti MySQL ataupun yang lainnya. Nah, syarat dari decision system ini adalah terdiri dari dua atribut, yang mana yang pertama adalah atribut kondisi yang diletakkan pada kolom sebelah kiri. Nah, kemudian ada atribut keputusan yang diletakkan di kolom sebelah kanan. Nah, atribut kondisi ini terdiri dari satu atau lebih, 1 sampai 1 ke n atribut, sedangkan atribut keputusan itu hanya satu. Jadi atribut kondisi ini adalah kemungkinan-kemungkinan atau fakta-fakta atau data-data yang ada. Nah, kemudian data ini kita campur atau mixing jadi satu sehingga nanti menghasilkan satu keputusan. Makanya atribut kondisi itu bisa satu atau lebih dan atribut keputusan itu cuma satu. Oke, di sini kita ada datanya. Nah, kita ada data tentang decision system yang mana di sini ini ada kelasnya, ya. Ada nama kelasnya, ada E1 sampai dengan E12, ya. Mohon maaf mungkin terpotong. Tapi di sini ada E1 sampai dengan E12. Nah, kemudian kita di sini juga punya studies. Jadi tolak ukur kita atau kita ada sekolahnya apa gitu. Ya, status sekolahnya, studiesnya gimana, belajarnya gimana. Kemudian ada educationnya, ya, ada education pendidikannya. Kemudian ada pekerjaannya. Nah, dari ketiga komponen ini nanti yang akan menghasilkan sebuah keputusan yaitu income atau pendapatan, ya. Nah, di sini contoh saja
ada misalnya data S1 yang mana statusnya di sini adalah poor atau jelek gitu ya. Kemudian ada pendidikannya itu SMU ya, SMU. Kemudian ini ibaratnya bisa disebut dengan skillnya lah gitu. Nah, kemudian dia ada SMU dan ada worksnya itu poor, jelek. Jenis pekerjaannya jelek atau hampir bilang nggak ada, maka dia tidak akan pernah ada income-nya. Kemudian contoh lagi, satu lagi itu ada misalnya kita ambil saja E7. Nah, di sini studiesnya udah moderate. Kemudian educationnya ini bagus, diploma, cuman hanya saja pekerjaannya itu poor sehingga pendidikannya masih low. Nah, dalam kehidupannya kuliahnya di kampus yang bagus gitu ya. Kemudian educationnya sampai diploma, bachelor, pasca bachelor gitu. Nah, tapi hanya saja pekerjaannya itu misalnya bergerak di perusahaan yang tidak benefit, tidak perusahaan besar gitu. Sehingga nanti gajinya tetap mungkin masih di bawah UMR. Begitu ya, kurang lebih datanya. Mungkin bisa dibaca lagi. Nah, setelah punya data ini, kita akan melakukan ekuivalen. Nah, ekuivalen apa? Ekuivalen adalah mengelompokkan objek-objek yang mempunyai nilai atribut atau kondisi yang sama. Nah, kita langsung saja ke contoh biar bisa dimudahkan. Misalnya gini. Ya, kita lihat soal ini. Mana atribut-atribut di sini yang mempunyai nilai yang sama untuk semua kondisinya? Ya, ingat tadi dia ada atribut kondisi dan ada atribut keputusan. Nah, atribut kondisi itu, nah inilah dia. Atribut kondisi bisa satu atau lebih. Jadi 1 sampai ke N. Nah, kebetulan di sini kita punya data itu udah 1, 2, dan ada 3 buah. Ya, jadi seperti peraturan tadi, untuk jenis kondisi itu kita kelompokkan di bagian sebelah kiri, ya, di sini, di bagian sebelah kiri. Nah, ini untuk keputusannya. Nah, kalau dia kondisi ini bisa ada 3-nya, tapi kalau dia keputusan cukup ada 1. Oke. Nah, kemudian di sini untuk ekuivalen kita lihat di sini kondisinya. Ya, untuk kondisinya saja. Karena untuk ekuivalen itu lihat kondisinya. Nah, kondisinya di sini misalnya ada ini S1 ya. Kita coba uji S1 ini. Dia ada persamaan apa enggak? Nah, S1 ini dia pure SMU dan pure ya. Nah, di sini pure SMU cuman good, berarti nggak sama dia nih. Nah, di sini ada moderate. Oh, juga nggak sama. Kita cari pure lagi di sini. Ini pure SMU dan pure. Nah, dia hasilnya juga non. Berarti E1 dengan E5 itu ekuivalen. Jadi kita kelompokkan menjadi satu saja. Nah, kemudian kita cari lagi ada pure SMU, pure non. Nah, ini juga masih sama. Jadi kita kelompokkan jadi satu di sini. Kemudian ada pure SMU good. Nah, berarti udah nggak ada lagi ya, karena yang di bawah ini adalah moderate, diploma, dan pure. Nah, ini E1 ini dengan E5, oh maaf, E1 ini dengan E5 itu sama. Kemudian E1, E5 ini sama dengan E6. Nah, anggaplah kalau ini misalnya kita arsir itu ini sama ini. Sama juga dengan yang ini. Nah, itulah dia ekuivalen. Mungkin yang nomor 2 misalnya kita cari. Ada dia pure, kemudian SMU, good, dan low. Nah, di sini kita tengok pure, SMU, good, dan low. Nah, ini dia berarti kawannya. Ya. E2 ini sama dengan yang E11. Nah, maka dia adalah satu grup. Nah, sehingga setelah kita semerikan, maka dapatlah dia itu seperti ini. Ya. Nah, ini pure SMU, pure non. Nah, kemudian kita tadi ada 3, kita jadikan dia 1. Kemudian dia pure SMU good, ini ada 2, kita jadikan 1. Ya. Nah, kemudian setelah kita bikin ekuivalennya ini, nah ini bisa diuji dengan data yang ada di sini tadi. Ya, ini bisa diuji. Nah, sehingga dapat hasilnya seperti ini. Dapatlah ekuivalennya. Kemudian step ketiga, kita harus membuatkan sebuah discernibility metric.
Nah, kolom-kolom pada metrik diisi dengan sekumpulan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi yang berbeda. Jadi di sini untuk discernibility metric kita hanya memperhatikan kondisi tanpa memperhatikan keputusannya, ya. Jadi discernibility metric nanti kita hanya memperhatikan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi berbeda. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, coba kita lihat mana yang berbeda. Saya gini. Itu pure SMU dengan pure ini sama dengan E6 ini, kemudian sama juga dengan E5, ya. Nah, ini berarti sama tanpa memperhatikan keputusannya, ya. Tanpa memperhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan itu cuman yang kondisinya, studies, education, kemudian juga works. Nah, sehingga kita bikin tabel seperti ini. Nah, sekarang kita uji, ini benar nggak? Nah, EC1 dengan EC1 itu tidak bisa dibandingkan, makanya kita bikin diagonal X seperti ini. Ya. Nah, EC1 dengan EC1 nggak mungkin bisa kita bandingkan. Ya. Kemudian EC2 dengan EC2 juga nggak bisa, EC3 dengan EC3 juga nggak ada. Ya, nggak dapat gitu. Nah, karena coba kita lihat EC1 nggak mungkin kan dibandingkan dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian kita uji yang EC2. EC2 dengan EC2 ini, ya. Kemudian dengan EC1. Kita lihat. Kita lihat kembali ke data yang tadi. EC2 dengan EC1. Nah, EC2. Oh, yang data yang equivalent ini, EC2 dengan EC1. Ya. Nah, ini. Jadi studies ini kita kategorikan dia adalah A, education adalah B, dan works adalah C, ya. Biar kita tidak panjang-panjang nulisnya di dalam tabel nanti. Kemudian kita uji EC1. EC1, ya, untuk studiesnya sama. Ya, untuk studiesnya sama. Untuk SMU-nya sama. Untuk works-nya dia berbeda. Ya. Nah, ini tidak perlu kita perhatikan dulu. Nah, jadi untuk yang kita cari, itu yang kita cari adalah sesuai dengan aturan yang tadi. Itu kondisi yang berbeda. Ini. Kondisi yang berbeda. Jadi, untuk EC1 kedua, itu apa kondisinya yang berbeda? Itu adalah yang works. Nah, tadi dikasih tanda silang bukan berarti dia salah, nggak gitu juga. Tapi dikasih tanda biar dia berbeda dengan yang sama. Kebetulan tadi sama kita bikin bulat gini. Nah, berbeda kita bikin, oh biar dia berbeda gitu. Nah, berarti untuk EC1 dengan EC2 ini berbeda di works. Works ini kita variabelkan menjadi C. Nah, benar nggak dia? Benar. Gitu. Nah, sebenarnya kita uji itu yang bagian sini dulu. Kanan, ya, yang bagian sini. Nah, untuk yang bagian sini kita cukup nanti memindahkan aja. Coba kita lihat, ini sama dengan ini sama dengan ini, ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini. Tunggu. Ya, ini terlalu kotor. Nah, kemudian ini A-nya, ya, A, AB, ABC. Nah, itu ke samping, yang ini ke bawah. Oke. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Gitu. Jadi dia sama aja. Nah, sekarang kita uji yang kedua. Yang kedua itu ada EC3, ya. EC3 kita uji dengan EC1. Kita kembali ke tugas kita yang tadi, data kita yang tadi. EC3 kita uji dengan C yang 1. Berarti EC3 yang ini, kemudian EC1 yang ini. Untuk studies dia berbeda, ya. Ini untuk studies dia berbeda. Untuk education dia sama aja. Ya, sama aja. Sama tribulat, ya. Nah, kemudian untuk works. Works-nya pur sama pur. Gitu. Pur sama pur berarti sama. Berarti yang berbeda, karena kita mencari yang berbeda itu ada di ini, di studies. Coba kita lihat, benar nggak ya A? EC3 dengan EC1, benar kan? Itu A, EC3 dengan EC1. Ya, EC3 dengan EC1. A. Nah, kemudian kita uji selanjutnya EC4 dengan EC1.
EC4 dengan EC1. Sekarang kita tandain dulu. EC4, EC1 dengan EC4. Untuk stadis kita benar apa sama apa beda? Nah, ini berbeda. Kita tandain dulu. Nah, kita bandingkan lagi SMU dengan diploma itu berbeda. Kita tandain dulu. Kemudian pure dengan pure ini sama. Jadi nggak perlu kita tandain, ya, ini sama. Nah, berarti nanti untuk EC1 dengan EC4 yang berbeda adalah A dan B. Coba kita lihat sekarang. Nah, EC4 dengan EC1 adalah A dan B. Nah, sekarang kita uji dengan EC5. Ya. Dan EC1 dan EC5. Ya, ini ada 52 karena dia value-nya berbeda. Harusnya ini enggak, harusnya sama ya. Tapi untuk yang sekarang kan kita enggak pakai yang ini, ya. Nah, sekarang kita bandingkan EC1 dengan EC5. Boleh yang ini deh, karena nilainya value-nya sama, maka kita pakainya yang ini saja sama ini. Nah, studies-nya berbeda, ya. Education-nya juga SMU sama MSc. Works-nya pur sama dengan good, berbeda. Berarti yang berbeda adalah A, B, dan C. Nah, sekarang kita lihat benar nggak A, B, dan C dalam tabel ini. Nah, ini dia. Makanya asalnya dari A, B, C ini adalah dari yang tadi. Karena yang berbeda itu A, B, dan C. Nah, begitu juga dengan EC1 dengan EC2 ini tinggal kita salin ya. Karena EC1 dengan EC2 atau EC2 dengan EC1 maka hasilnya akan tetap C. Gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada EC3 ini. Gini. Ya, EC3 dengan EC2. Atau kita uji aja semua ya. EC2 dengan EC3. Coba kita lihat EC2 dengan EC3. EC2 dengan EC3. Ini udah jelas berbeda. EC2 dengan EC3. Ini jelas berbeda. SMU-nya sama aja. Ini berbeda. Berarti jawabannya adalah A dan C. Coba kita lihat apakah benar A dan C di tabelnya. Nah, tabelnya EC3 dan EC2 adalah A, C. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, itu discernibility metric kita udah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke discernibility metric yang modulo D. Nah, di modulo D ini hampir mirip dengan discernibility metric yang biasa, cuman di sini perbedaannya adalah kondisi berbeda juga berbeda nilai keputusannya. Nah, jikalau tadi ya, kita cuman melihat yang di sini. Nah, untuk yang bukan modulo D. Nah, untuk yang modulo D kita harus nengoknya di sini sampai ke kondisi sampai ke keputusan. Ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, kita baca dulu. Kolom-kolom pada metrik diisi dengan sekumpulan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi berbeda, juga berbeda di nilai keputusannya. Ya, ini sama dengan yang tadi kita tarik garis diagonal di sini. Ya. Di sini. Nah, sekarang kita uji. Ya, kita uji sebaris ini aja. Kita lihat EC2 dengan EC1. EC2 dengan EC1. Ya, kita lihat kembali ke data kita. Nah, EC2 I1 dengan 2 ini adalah sama, ini juga sama, ini berbeda, ini juga berbeda. Berarti dia adalah C. Nah, coba kita lihat, benar nggak C? Nah, dia adalah C. Oh, bukan. Dia adalah C. Nah, sekarang kita coba tes yang bukan ini. Kenapa dia silang gitu? Yang bukan ini. Kita tes dengan EC4 dengan EC2. Ya, EC4 dengan EC2. Nah, kita tes EC4 dengan EC2. EC4 ini berbeda. Ya, harusnya kalau ini berbeda berarti ini boleh harusnya ya.
Kemudian SMU diploma juga berbeda, berarti ini harusnya boleh. Ini good dan poor juga berbeda, ini harusnya juga boleh. Hanya saja income-nya itu sama. Nah, kalau income-nya sama, maka dia tidak bisa dibikinkan ke tabel. Nah, dia padahal A, B, dan C ini berbeda kan? Harusnya bisa kita buatkan. Hanya saja karena income-nya berbeda atau keputusannya berbeda, maka dia tidak bisa dibikinkan. Nah, yang lain apakah bisa dibikin? Kalau tadi discernibility metric hanya mengacu kepada yang berbeda kepada kondisinya. Nah, discernibility metric modulo D itu juga mengacu ke nilai keputusan. Jadi ketika kondisinya itu berbeda, anggaplah semua berbeda, tapi ketika keputusannya sama, maka dia tidak bisa. Maka dia berdasarkan nilai X yang ini. Tidak jadi gitu. Nah, jadi walaupun nanti EC1 dengan EC2A, B, C-nya juga berbeda, tapi tetap tidak bisa dibikinkan karena keputusannya sama. Syarat dari modulo D tadi adalah ini headline-nya berbeda nilai keputusan. Nah, ya, kondisinya berbeda sama dengan metrik yang bukan modulo D tadi atau metrik yang biasa. Hanya saja kalau di metrik yang biasa dia cuma cukup syaratnya sampai di sini. Nah, ini ada juga syarat keduanya juga harus sampai di sini. Ketika ini oke, ini tidak gitu ya, maka ini juga tidak. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke reduction. Proses reduction digunakan untuk memilih atribut, ya, atribut kondisi yang akan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan dengan caranya sebagai berikut. Membuat persamaan aljabar boolean berdasarkan metrik discernibility metric atau discernibility metric modulo D. Jadi boleh kita ambil yang discernibility metric aja atau discernibility metric modulo D. Nah, hasilnya ini nanti akan kita jadikan sebagai reduct. Oke. Nah, ini dia. Aljabar booleannya akan seperti ini. C, A dan B, A, B, C. C, A, B, A, B, C. Ini ambilnya dari mana? Coba kita lihat di sini. Itu untuk E1. Kita lihat ke sini dulu, ke metrik yang biasa. Ya, ini kita lihat. C, A, B, A, B, C. Coba kita lihat ke nilai kita tadi. C, A, B, A, B, C. Nah, ketika dia perbedaan dari segi atributnya, maka kita gunakan logo itu yang dan. Ya. Kalau di dalam atribut sama itu tahu. Atau untuk kalkulatornya atau untuk menghitungnya itu biasanya logonya untuk yang ini adalah kali, ya, kali. Ini juga kali, cuma kalau dia gini ini adalah tambah. Jadi nanti logo yang dan begini ini sama dengan tambah. Nah, logo yang begini sama dengan bukan, salah. Ya. Jadi logo yang begini sama dengan kali. Kalau logo yang begini itu sama dengan tambah. Nah, kemudian ini sesuai dengan tabel yang tadi. Kita uji satu buah lagi, yang pendek aja. Yang E2 misalnya. C, A, B. Ya, kita lihat ke sini. C, A, B. Nah, tunggu. Jadi dia bilang gini. Dia boleh diambil di discernibility matrix dan juga boleh diambil di discernibility modulo D. Nah, karena di yang metrik yang biasa ini dia banyak gitu ya, banyak begini. Nah, kita ambilnya yang sederhana saja.
yang modulo D. Boleh ambil yang metrik yang biasa ini, boleh. Cuman dia lebih banyak. Jadi bagusnya kita ambil yang sedikit. Modulo D. Nah, ini. Ini dia. Kemudian kita tes yang ketiga. A, ABC. Kita tengok E3 benar nggak? A dan ABC. Modulo D. Ini ada A, ABC. Ya, jadi sumbernya ini dari tabel sumber yang ini. Ya, ini dari modulo tabel modulo D. Ya, nah hasilnya ini itu dari aljabar boolean. Nah, aljabar boolean itu mencarinya itu dia ada aturan khususnya. Nah, aturan khususnya nanti bisa kita lihat di internet bagaimana aturan tentang aljabar boolean ini. Sebagai contoh ini ada tunggu, mungkin kita bukakan contoh yang yang ini. Nah, E1 begini cara mencarinya. Nah, C dikali A, kemudian dikali dengan A tambah B, kemudian dikali dengan A tambah B tambah C. Ini kita mulainya. Nah, kemudian dikalikan ke dalam, ya, CA, di C dikali AB, kemudian jadi dia ABC, kemudian di luarnya A, ya. Ini sifat distributif. Ya. Kemudian A kuadrat itu bisa kita anggap saja sebagai A. Kemudian A tambah B aturannya adalah A. Kemudian kita karena masih dalam kurung kita distributifkan lagi. Sehingga dia menghasilkan CA plus CB plus CAC. Sehingga A kuadrat sama dengan A. Nah, ini aturan di distributif. Yang ini yang kedua. Yang kedua itu adalah C dan A dan B. Nah, C dan A dan B. Nah, sifat distributifnya itu adalah kita kalikan ke dalam satu-satu kan. Nah, sehingga membawa hasil CA plus CB. Nah, di dalam aturan aljabar boolean itu enggak ada persamaan dari CA plus CB. Nah, kemudian kita coba juga yang E3 ini. Jadi A dikali A sama dengan A kuadrat. 2A, AA gitu ya. Kemudian A dikali B itu AB. Kemudian A dikali C itu AC. Nah, ingat tadi sifatnya adalah AA sama dengan A. Jadi AA ini, yang ini kita ganti menjadi A, yang ini. Nah, AB tetap, AC juga tetap. Nah, kemudian ada aturan baru, A plus AB sama dengan A. Nah, jadi A plus AB ini kita ganti menjadi A saja. Ini aturan yang ini. Kemudian ada juga A plus AB sama dengan A. Jadi A plus AC, ya. Jadi dua huruf yang berbeda sama dengan A. Makanya di E3 itu adalah A. Ya. Nah, kemudian yang E4 ini cukup panjang juga. Jadi sama kayak tadi kita kalikan ke dalam. Ya. Ini kita kalikan. Ini kita kalikan A kuadrat AB. Nah, ini sifat distributif yang tadi kayak kalikan ke dalam gitu ya. Maka dapatlah hasilnya nanti AB. Untuk aturan yang ini itu ada tabelnya tersendiri atau sudah ada aturannya. Sehingga nanti didapatlah hasil yang ini. Nah, setelah hasil yang ini, reduknya itu, nah kita beri gini. Jadi kita pisahkan plus ini. Nah, ini adalah AC, ya. Dia satu ini satu atribut, mohon maaf. Nah, karena dia satu atribut, maka dia digabung seperti ini. Nah, karena ini adalah dua atribut, untuk reduknya itu juga dipisah seperti ini.
Ya, kalau seandainya nanti AB misalnya di sini ya. Ini misal plus C plus B misalnya. Nah, jadi nantinya di sini AB ini dikurung dengan kurung kurawal gitu. Kemudian koma C ini juga ditutup dengan kurung kurawal, nanti diapit juga ya. Kemudian koma B. Ini B di sini. Nah, itu cara bikinnya. Nah, sehingga nanti dia keluarlah hasil reduknya ya, yang summary yang ini tadi, yang ini ya, hasil yang ini kemudian kita terjemahkan gini. Nah, A, C studies dan works. Lah, dari mana A itu studies, C itu works? Ini berangkat dari variabel kita yang ini. Dari equivalent ini, studies A, works itu adalah C. Jadi AC berarti studies dan works. Yang B adalah education. Nah, B education dan works. Kemudian ada studies, ada education. Sehingga nantinya keluarlah hasil keputusan seperti ini. Studies, works, atau AC. Kita uji dulu. Jika studiesnya itu adalah pure, kemudian worksnya adalah pure juga, maka income-nya adalah non. Dan ya, dan ini berarti harus terpenuhi kedua kondisinya. Nah, jika dia studiesnya pure dan worksnya juga pure, maka dia adalah non. Nah, jika studiesnya good, worksnya juga good, maka dia medium atau bisa juga high. Kenapa dua? Karena 5 tadi ada dua kondisi, tapi satu kondisi cuman dua keputusan. Ya. Kemudian ini juga bisa the education works. Kemudian yang ketiga nanti ada education, kemudian ada studies. Jadi ini yang kalau dia satu, yang diuji cuma studies saja. Jadi educationnya SMU, maka income-nya antara non atau low. Kalau educationnya diploma, maka income-nya adalah low. Kalau educationnya magister science, maka income-nya medium atau income-nya juga bisa high. Gitu. Ya, jika studiesnya adalah pure dan income-nya adalah non atau low. Nah, jadi harus terpenuhi ketiganya atau ke satu kondisi aja gitu. Nah, udah selesai. Tadi kan cara kita untuk mengujinya dengan cara manual. Nah, di sini sudah ada aplikasinya. Bagaimana cara membuat yang panjang tadi itu dilakukan oleh aplikasi. Nama aplikasinya sendiri adalah Rosetta. Nah, jadi yang pertama kita jalankan dulu aplikasi Rosetta kita. Kita lihat Rosetta, kemudian ini dia, kita jalankan. Dia lagi jalan. Nah, sudah akan tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ingat tadi DBMS-nya untuk menjalankan aplikasi Rosetta ini bisa Microsoft Excel, bisa Microsoft Access, MySQL, ataupun yang DBMS yang lainnya. Nah, kita di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, dengan data yang ada di materi yang tadi. Materi yang ini. Nah, data yang ini bukan data yang ini. Ya. Kita salin ke Microsoft Excel. Nah, nantinya Excel ini akan kita simpan ya, akan kita save ya. Save as karena saya sudah punya filenya. Kemudian kita cari direktorinya. Hingga dia ada Rosetta. Nah, nanti formatnya tipe filenya itu adalah Excel 97 sampai 2003 yang workbook. Ya, ada juga Excel 97 sampai 2003 yang template, tapi kita pakainya yang 97 sampai 2003 yang workbook karena ini format Excel yang lama. Rosetta ini termasuk aplikasi lama gitu. Nah, karena saya sudah ada makanya saya nggak simpan lagi. Nah, kalau udah Excelnya boleh di close, nggak apa-apa. Nah, kita buka lagi aplikasi Rosetta kita. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita klik yang ini, file ya. Yang file ini. Kemudian kita ambil yang new.
Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ada structure, ada algoritma. Nah, selanjutnya kita klik structure ini, klik kanan, ya. Setelah klik kanan, kemudian kita pilih yang structure ini, kita pilih yang ODBC-nya. Nah, tadi kita ada 5 step, di sini cukup ada 4 step saja. Yang pertama, select and open database, kemudian kita lihat isinya, kemudian atributnya kita import, kita pilih gitu. Nah, nanti dia akan selesai. Nah, setelah begini, kita klik open database yang ini. Nah, open database. Kemudian selanjutnya kita klik yang new ini. Nah, kita lihat ada Microsoft Excel di sini. Jadi dia bisa Microsoft Access, bisa Paradox, bisa juga SQL Server. Nah, karena data kita tadi Microsoft Excel, maka di sini kita double klik. Sehingga akan tampil seperti ini. Sekarang kita browse, kita cari file yang tadi ada di D, ya. Nah, sekarang kan dia nggak ada nih, ya. Kita ubah dulu yang ini menjadi all file. Nah, ini dia filenya tadi, Rosetta, kemudian kita save. Kalau udah, kita next kan. Kita finish. Nah, sehingga nanti versinya itu akan terbaca 97 sampai 2000. Ya. Kalau kita pilih Excelnya formatnya salah, dia nggak akan nyampe ke sini. Nah, kalau udah, kita tinggal oke kan. Nah, di sini udah keluar file Rosetta yang XLS ini. Kalau udah, kita klik oke. Nah, ya. Oke, dan kita klik oke. Nah, ini ada studies, education, works, dan income. Ini ada F-nya, kita nggak perlu, kita centang saja. Ini ada nama tablesnya, sheet 1, sesuai dengan nama di Excel kita. Nah, kalau udah kita oke kan. Nah, sehingga structure, nanti dia akan ada logo begini, yang artinya dia ada anaknya gitu, ada turunannya. Kita klik, nah ini ada sheetnya. Kalau kita buka, double klik, nah ini hasilnya, hasil dari tabel kita yang tadi. Ini. Nah, ini kita rubah name-nya dulu, dan caranya kita double klik. Kita klik dulu sekali, kemudian kita klik lagi. Nah, jadi ini kita bikin dia namanya adalah data. Tuh. Nah, kemudian ini kita bikinkan kita reduce dia. Nah, kita pilih reduce ini, kita pilih yang dynamic reduce. Nah, kalau udah kita oke kan saja. Nah, ini kita lihat ini yang reduce-nya. Nah, gitu. Ini juga bisa kita ubah, klik lagi. Nah, ini kita bikin reduce. Nah, di reduce ini juga bisa kita rules, kita bikin rules-nya. Rules, oke. Nah, ini dia. Ini kita klik lagi, kita bikin namanya rules. Ini kita kalau kita lihat, nah, udah selesai datanya. Kita samakan, sama nggak dengan pengujian kita yang tadi. Kita kalau nguji tadi ada berapa? Kita fokus ke sininya aja. Kalau di manual itu ada 4 yang studies work, kemudian ada 4 juga yang education works, kemudian education 3, studies 3, berarti 4 4 3 3 4 4 8 tambah 3 itu 11, tambah 3 itu 14. Kalau kita lihat di Rosetta kita itu juga ada 14. Ya, studies pure dan works pure, maka income-nya non. Kita lihat di sini. Studies pure, dia jadi yang di Rosetta kita yang dibandingkannya adalah studies dan works. Kita lihat di percobaan manual. Studies dan work. Jika studiesnya pure, worksnya pure, maka non. Kemudian kita uji yang paling terakhir. Studiesnya good, worksnya good, gimana? Studiesnya good, worksnya good. Nah, dia bisa antara medium dan high gitu. Nah, ini sama, isi ini sama dengan isi PowerPoint final dari pengajaran kita yang panjang tadi. Yang ini ada 14 pengetahuan nantinya. Kalau aplikasi Rosetta cukup dengan beberapa step udah selesai dengan hasilnya gitu, dengan knowledge yang dapat kita ambil ya. Jadi di sini kita bisa melihat kayak seperti sebuah informasi, yaitu jika kita studiesnya good, boxnya good, maka pendapatan kita bisa tinggi. Jadi kita skill kita bagus, tempat kerja juga kita juga bagus gitu.
Nah, kita pendapatan kita bisa antara medium dengan high gitu. Cuman kalau studiesnya good, nah, studies aja yang good, maka income-nya bisa low ya. Kalau studiesnya aja, kalau studiesnya moderate, nah masih low. Cuman antara kalau pure aja studiesnya, kalau kita nggak ada skillnya antara nggak ada gitu dengan kecil kali. Kalau studies kita itu biasa aja, jadi dia bisa eh, income-nya atau pendapatannya itu bisa sedikit. Nah, cuman kalau studies kita good, dia bisa income-nya itu medium atau high. Nah, education juga berpengaruh. Educationnya misalnya eh, Magister Science itu pendapatannya bisa high gitu. Nah, kalau studies kita bagus, cuman kerja kita bagus, dia jadi akan menghasilkan yang bagus. Jadi kalau kita skill kita bagus, tempat kerja kita juga berskala internasional besar gitu ya dengan gaji yang besar, maka income kita bisa juga besar. Begitulah kira-kira bentuk pengetahuan yang akan tercipta. Sekian saja, atas salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.